Sebuah fasilitas publik dibangun bukan hanya untuk diresmikan, tetapi untuk dirawat dan dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Tarum Bagasasi menjadi salah satu contohnya. Fasilitas yang dibangun pada era Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, dengan anggaran sekitar 48 miliar seharusnya bisa menjadi ruang publik yang membanggakan bagi Kota Bekasi. Tapi hari ini sebagian wilayahnya justru terlihat rusak, tidak terawat, bahkan terbengkalai. Ironisnya, fasilitas yang dibangun sebagian menggunakan uang rakyat ini akhirnya tidak bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Bahkan di sisi selatan Tarum Bagasasi, sebagian area terlihat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara oleh para tunawisma. Pertanyaannya sederhana, untuk apa membangun dengan anggaran puluhan miliar kalau setelah selesai tidak dirawat dengan baik? Masri Adianto sebagai wali kota Bekasi tentu perlu memberi perhatian bukan hanya pada pembangunan baru, tetapi juga pada pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Karena pembangunan tanpa perawatan hanya akan menghasilkan aset yang cepat rusak dan menjadi terbengkalai. Dan hari ini kita akan melihat seperti apa kondisi Tarum Bagasasi dan mengapa fasilitas yang dibangun dengan uang puluhan miliar ini justru kehilangan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arif Vlog. Kali ini saya berada di Tarum Bagasasi yang dulu diresmikan oleh Kang Ridwan Kamil, ya, gubernur sebelumnya beserta dengan wali kota Bekasi, Masri Adianto, dan kita akan review kondisi dari Tarum Bagasasi yang katanya hampir sama atau sama nuansanya dengan sungai yang ada di Korea. Oke, saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, saya mau tunjukkan ke sungai. Sebenarnya ini adalah Kali Malang ya, tapi waktu itu peresmiannya katanya ini rasa Korea seperti apa ya. Nah ini di sini nih teman-teman ya, ada dinding-dinding dengan hiasan-hiasan batu ya. Seni dindingnya mirip seperti Antoni Gaudi ya kalau nggak salah ya, yang ada di bangunan yang ada di Barcelona. Seperti ini nih teman-teman ya, motif-motifnya seperti ini. Dan inilah yang dulu dirancang oleh RK atau Ridwan Kamil. Nah, masuk ke depan ini langsung Kali Malang teman-teman. Dan bedanya Kali Malang dengan sungai di Korea adalah Kali Malang ini khasnya adalah eceng gondok ya. Sementara kalau sungai-sungai di Korea atau Korsel ini pas masuk kita disuguhi dengan pemandangan sungai-sungai yang jernih. Oke, lanjut ke sisi yang ini teman-teman ya. Nah ini taman-taman, tapi taman-taman sepertinya bekas dibakar ini ya. Kemudian banyak sampah, sampah pi. Nggak ada tempat sampah apa di sini ya? Nanti kita kumpulkan lah ya sampahnya ya. Kayaknya sih harusnya ada plastik. Jadi kita sekalian bersihkan saja ini tempat ini. Nanti kita buang ke tong sampah terdekat. Nah, sayang banget ya ini proyek senilai 48 miliar. Pi, lihat Pi. Ikan sapu-sapu Pi. Ikan sapu-sapu. Nah kita kumpulkan sampah plastik aja teman-teman ya. Kalau bangkai-bangkai ngapain kita kumpulkan, karena itu nanti terurai juga. Nah ini seperti ini kan banyak banget ya. Ini sampah-sampah plastik nih kayak begini. Sebenarnya pengunjung di sini juga harus sadar akan kebersihan nih. Harus dikumpulkan sampah-sampahnya ini ya. Ini satu area aja banyak banget sampahnya nih teman-teman. Nah di sini juga ada sisa-sisa bakaran, nggak tahu bekas bakar apa. Ini biasanya yang begini-begini pemancing nih teman-teman ya. Malam-malam mereka mancing sambil bakar-bakar mungkin ya, untuk menghangatkan badan. Dan mungkin itu juga bekas mereka pada minum, jadi dibuang dan
Memang di sini tidak ada tempat sampah teman-teman, jadi ini kita bawa aja sampahnya. Nanti kita buang lah di kalau nemu tempat sampah. Nah, inilah kondisinya seperti ini. Ini sebenarnya mungkin hallnya dulu ya teman-teman ya. Nah, hall ke sana, terus untuk duduk-duduk ini buat duduk-duduk sebenarnya nih. Nah, ini kan cuma kondisinya agak kotor ya, karena tidak dibersihkan. Sebenarnya kalau dibersihkan enak banget. Nah, ini buat duduk-duduk sambil menikmati Kalimalang ya. Cuma sekarang Kalimalangnya banyak eceng gondok. Dan ada tulisan di situ, seal trap B-nya itu kecebur ke kali ya, WS Citarum, Jabar Juara, Kota Bekasi. Cuman tulisannya udah pada hancur ya. Ini tempat duduknya ya teman-teman ya. Tempat duduknya juga ada motif-motifnya nih, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Sendok loh temen loh, sendok loh. Nah, ini ada banyak pohon nih, pohon apa ya dulunya ya. Jadi pohon-pohon ini entah ini mati karena kering atau karena kebakar. Karena ini di sini banyak bakar-bakaran teman-teman ya. Kondisinya banyak bakar ilalang. Ya, kemungkinan nyamber ke pohon ini, kemudian pohonnya ini mati ya teman-teman ya. Apalagi ini musim kemarau. Dan inilah begini nih. Nah, ini mungkin mereka mancing nih ya. Cuma dapatnya ikan sapu-sapu. Banyak banget teman-teman ikan sapu-sapu ini ya. Tuh. Nah, ikan sapu-sapu kita biarkan saja karena ini nanti terurai. Kita ambil sampah plastik aja ya teman-teman ya. Saya ke atas nih. Oke, ini adalah kondisi atasnya ya teman-teman. Ada bakar-bakaran juga. Nah, ini sebenarnya bangku nih teman-teman ya, buat duduk juga. Cuman pohonnya ini terlalu rendah karena tidak dipotong. Harusnya kan ada dinas pertamanan yang motong ini supaya terlihat bagus. Dan waduh, ini apa yang saya temukan nih ya. Tas teman-teman ya. Wow, luar biasa. Luar biasa kita menemukan tas. Ya, nanti kita buang. Ini baru dapat. Wah, ini udah langsung penuh nih. Udah langsung penuh tempatnya teman-teman. Jadi sayang banget ini dibuang kayak terbengkalai begitu ya. Padahal dulu menghabiskan dana katanya 48 miliar ini. Jadi waktu diresmikan ini bagus banget tempatnya. Sekarang malah terbengkalai. Ini harusnya kan dipotong nih ya. Dipotong, dipapas. Nah, ini kan bangku-bangku santai ya. Mungkin dulu di Kalimalang itu akan ada lomba perahu dayung atau apa ya. Jadi orang-orang ngelihatnya di bangku itu. Kita lanjut teman-teman ya. Menyusuri Tarum Bagasasi yang katanya bakalan jadi seperti sungai di Korea, tapi ternyata kondisinya malah hancur ya. Ini ya, ini kayak seperti bekas orang pada nggak ngerti pada ngapain ini ya teman-teman ya. Pada tiduran di sini, mungkin malam juga kondisinya. Nah, kondisinya bisa buat apa ya, buat gembel ya. Waduh, ini terlalu banyak teman-teman sampahnya di situ ya. Nah, ini ada bekas cat. Nggak ngerti juga bekas cat apa ya ada di sini ya. Ini ujungnya ya teman-teman ya, masih dibakar. Ini ilalang-ilalang ini dibakar ya, bukan dipotong ya. Harusnya mungkin dipotong ini ya. Tapi sayang banget sih sebenarnya kalau dibakar nih kan, berarti pohon-pohon ini juga kena nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita ke kamar mandinya seperti apa. Nah, ada tangga di sini teman-teman. Ya.
Jadi bisa langsung ngelihat ke arah sungai Rasa Korea. Oke, luar biasa ya. Ini tanggul, ini juga tanggul ya. Mana yang bener ini tanggulnya? Wah, ini. Nah, inilah. Jadi dibakar ya, kelihatan ya ini. Nah, ini bekas bakar-bakarannya teman-teman ya. Karena sebenarnya harusnya dirawat sih. Begini ya teman-teman ya, tuh lihat nih ada pohon seri ya, begini ya, saya harus jongkok untuk jalan ke bawah ya. Nah, kita lanjut ke sebelah sana. Toiletnya ada di sana teman-teman. Terhalang oleh semak-semak, jadi takut ada ular juga kita sama biawak. Ya udah, kita keluar. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, ini sampah karena sudah terkumpul sebanyak ini nih, ada tempat ya, biasanya ada orang yang bakalan ngambil tempat ini ya. Mungkin dari dinas kebersihan atau pertamanan. Jadi kita tinggalin aja teman-teman di sini teman-teman ya. Ini nanti diambil oleh dinas kebersihan Kota Bekasi. Oke, lanjut. Jadi kita review kamar mandinya seperti apa teman-teman. Walaupun nggak meyakinkan kamar mandinya. Waduh. Inilah proyek Rasa Korea Selatan, Sungai Rasa Korea Selatan ya teman-teman ya. Kamar mandinya tidak ada apa-apa alias kosong, melompong. Sama aja teman-teman ya. Kita ke sebelah ya, barangkali sebelah lebih beruntung. Walah, ini apa teman-teman? Kayak tempat homeless ya. Tempat buat apa ini ya? Ada kasur ya, masuk. Nah, ini ada terpal buat itu ya, buat tidur sepertinya. Kasur ini buat pintunya mungkin, dan ada celana teman-teman nih. Ada celana nih. Ada cukur jenggot juga ya. Ada cukur jenggot, cuman nggak ada airnya. Apa nggak pernah cukurnya ya? Tidak ada air sama sekali di sini. Nah, ini lanjut teman-teman, sebenarnya bisa ke sini nih ya. Ini masuk ke Tarumbaga Sasi lagi. Nah, inilah ini sebelah selatan dari Tarumbaga Sasi, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Karena sebelah utaranya nanti kita ulas dulu sebelah selatan dari Tarumbaga Sasi. Sebenarnya ini kalau misalnya benar-benar dirawat, ada dinas pertamanannya, ada dinas kebersihannya yang merawat tempat ini, nggak bakalan terbengkalai seperti ini teman-teman. Pada akhirnya persoalan Tarumbaga Sasi bukan hanya tentang fasilitas yang rusak dan terbengkalai. Ini adalah soal kesadaran pemerintah dan juga warganya bahwa setiap pembangunan fasilitas butuh tanggung jawab bersama setelah peresmian. Kurangnya perawatan dan kesadaran membuat fasilitas yang dibangun dengan anggaran sekitar 48 miliar hari ini terasa semakin jauh dari manfaat sebenarnya. Pemerintah pun harus sadar, membangun hanyalah tahap permulaan dari sebuah jalan panjang yang bernama perawatan. Jangan sampai masyarakat kemudian berprasangka bahwa setiap proyek hanya dibuat untuk menghabiskan anggaran. Bagus ketika diresmikan, dibiarkan rusak tanpa perawatan, kemudian beberapa tahun kemudian muncul proyek baru lagi di lokasi yang sama. Kalau pola seperti ini terus terjadi, maka yang hilang bukan hanya uang hasil pajak, tetapi juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Rakyat tidak butuh proyek yang terlihat megah saat diresmikan. Yang rakyat butuhkan adalah fasilitas yang tetap terawat, tetap berfungsi, dan tetap memberikan manfaat bertahun-tahun meski ada pergantian jabatan. Buat kalian yang suka dengan konten saya kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.